sampai saya sudah tahu zaman Jokowi sekarang. Nah ini yang saya mau gambarkan teman-teman di tempat ini. Ya kalau Pak Tobing contoh, saya bilang Pak Tobing pun kalau secara dini dipanggil contoh lah ini dipanggil Megawati staf ahli. Ya seandainya, saya bilang seandainya pasti Pak Tobing akan berkiprah bicara kebaikan PDI ini. Pak Tobing ini waktu dia masih tugas dia takut bicara begini. Karena tunggu dulu Pak Teddy. Oh enggak, tunggu, jangan potong dulu Pak. Saya coba nanti Bapak saya melihat yang mempermainkan politik itu. Yang duduk sebagai oligarki. Pak Teddy. Intinya apa? Terima kasih Pak Teddy. Nanti kita Malam Pak Hairanus Tarigan, silakan Pak. Terima kasih atas kesabarannya. Pak Hairanus, halo, silakan Pak. Terima kasih Pak. Selamat malam Pak Jenderal. Sudah lama enggak Pak. Kayak berita nasi. Mujua-jua, damai sejahtera. Mujua-jua dulu lah, ya. Saya mensukseskan 1 putaran Pak. Oh iya. Saya kembali mengingat selalu juming Bapak ya, bahwa standar operasi pertahanan keamanan kita, Bapak bilang nggak ada. Jadi kalau sampai kita diserang musuh, maka kita bisa kacau balau, terutama kalau terjadi perang di kota. Karena perang gerilya sekarang itu sudah ditinggalkan. Sekarang perang kota yang terjadi sekarang ini seperti di Israel. Karena Bapak, kalau nggak salah Pak, saya simpan YouTube-nya, standar operasi tidak ada. Karena Bapak ahli strategi, tahu Bapak itu tidak ada itu standar operasi. Makanya kalau sampai kita diserang musuh, maka kita bisa kacau balau, apalagi kalau terjadi perang kota. Nah, itu satu Pak ya. Jadi bagaimana pertahanan keamanan kita sekarang ini dengan yang Bapak bilang standar operasi pertahanan keamanan itu tidak ada. Nah, terus yang berikutnya Pak, perang sekarang kan perang cyber Pak, seperti Bapak bilang tadi, perang cyber. Jadi kalau TNI itu tidak menguasai teknologi komputer, ya prajurit-prajuritnya tidak menguasai teknologi komputer, secanggih apapun senjata yang kita miliki, maka ketika itu tembakan tidak akan kena sasaran, tidak akan kena sasaran itu kalau kita tidak menguasai teknologi komputer. Nah, saya tidak tahu Pak, apakah TNI itu memiliki prajurit-prajuritnya yang ahli dalam digital. Saya ada mengetahui Pak ya, karena adalah orang yang bekerja ya, seperti di bank BUMN yang besar itu. Mereka itu masuk dalam grup digital banking delivery. Nah, mereka ini bekerja Pak sampai pagi kalau ada masalah di jaringan. Mereka bukan server Pak, mereka yang mengatur semua lalu lintas informasi ke seluruh bank-bank di seluruh Indonesia ini, bahkan ke luar negeri. Dia bekerja di BUMN yang besar itu. Nah, bagaimana Pak? Kalau memang TNI belum menguasai seperti itu, saya menyarankan kepada Bapak, kalau nanti Pak Prabowo terpilih menjadi presiden, Bapak usulkanlah supaya rekrutlah tenaga-tenaga yang ada di bank BUMN. Siapa yang jadi presiden? Prabowo. Oke. Kalau nanti Prabowo jadi presiden, Bapak bisa mengusulkan saran saya supaya direkrut itu tenaga-tenaga digital banking delivery yang ada di BUMN besar itu. Mereka tenaga muda yang energik Pak. Bekerjanya juga sama seperti TNI itu. Bisa sampai pagi, mereka tidak pulang-pulang dari kantor itu. Sampai pagi Pak kalau ada masalah. Nah, mungkin bisa itu dipakai. Kasih insentif yang besar sama dia Pak. Kalau kita mau ingin memiliki TNI yang kuat, yang handal. Sehingga musuh menakutin kita. Karena kita menguasai teknologi komputer itu. Dan mereka ini Pak, ya, yang di bank ini, mereka bisa menyiapkan infrastruktur sampai 50.000 per detik. Bayangkan Pak, 50.000 per detik.
Apakah TNI bisa seperti itu kalau ada musuh menyerang kita, mengganggu sistem informasi kita, internet kita, jaringan kita? Bisakah bekerja seperti orang yang di bank itu, ya, digital banking delivery itu? Nah, itu Pak ya, yang sebagai dari saya Pak. Terima kasih Pak Jenderal, salam sehat selalu. Oh ya, sehat. Pak siapa? Airanus, Pak Tarigan aja lah ya. Jadi begini sih, Bapak tanya aja, ya, sudah ada nggak pertahanan Kota Medan? Wah, aku Nah, tanya aja sama Panglima sana. Nah, itulah saya bilang. Kurasa belum Pak, amburadul lah. Jadi begini, ini baru artinya kita menyesuaikan keadaan juga lah. Jadi situasi yang berkembang. Dan cilakanya kita ketinggalan terus. Ketinggalan mungkin 10 langkah dari calon-calon lawan kita. Coba aja lah, komando gabungan baru dibentuk kembali baru tanggal 27 November 2019. Komando gabungan ya, komando yang melaksanakan operasi atau yang melaksanakan kampanye secara gabungan. Karena operasi mandiri, dia operasi angkatan darat di Matra darat, operasi angkatan udara di Matra udara, operasi angkatan laut di Matra. Matra itu tempat bertempur, ya, dari matras. Kalau matras ini itu apa? Ya itulah. Tapi orang salah mengartikan juga. Jadi dia bertempurnya masih ada ego sentral, ya, ego sentral. Nama sekolahnya dulu pun Seskogap, sekarang dirubah. Waktu reformasi dirubah, bukan Seskogap lagi. Padahal itu Joint Command and Staff College. Di situ digabung ketiga angkatan itu. Saya kan dosen di situ. Di angkatan masing-masing Seskoat, Sesko AL, Sesko AU. Saya juga ngajar di situ. Ya. Tapi ego sentral itu masih ada. Karena waktu zaman Bung Karno itu bukan Kepala Staf Angkatan Udara, tapi Panglima Angkatan Udara, Panglima Angkatan Laut, Panglima Angkatan Darat. Jadi coba lihat sejarah. Baru zamannya Pak Harto jadi presiden, makanya diangkatnya Pak Panggabean itu mengintegrasikan ABRI. Jadi TNI ini bagaimana bisa menjadi satu, ya, dia bisa manunggal, bisa terintegrasi, bisa saling mengikat. Itu zamannya Pak Panggabean, dia ditugasi untuk itu. Biar Anda tahu juga sejarahnya. Makanya saya bilang, ya, ego sentral itu masih ada karena harusnya itu sekarang udah dididik. Jadi kalau sudah komando gabungan, visinya gabungan, bukan lagi visi angkatan. Ya. Itu saya katakan, Kogab sekarang ini belum bisa berjalan. Belum bisa berjalan. Contohnya, kodam-kodam itu, sekarang di Sumatera aja, berapa kodam? Kodam Aceh, kodam 1, ya. Kodam 2, dulu kodam 1 namanya Aceh itu. Sekarang kodam 1 Bukit Barisan, kodam 3, ya kan? Ya. Nah, itu belum manunggal. Kalau mau nggak dia sebagai pembina di Angkatan Darat ketika dioperasikan oleh Kogab? Mau? Belum. Ini aja belum beres. Jadi negara kita ini, Pak Tarigan, selalu negara percobaan. Eksperimen. Nah, kedua, Pak Rianus kan melihat Israel, perang kota. Ya. Ya memang nggak ada hutan di sana. Siapa bilang Hamkamrata masih belum berlaku? Oh, masih berlaku kok. Makanya ada ditulis di undang-undang. Baca pasal 30. Ada di undang-undang. Sistem pertahanan keamanan rakyat semesta. Itu perang kota karena memang di kota. Kalau di hutan, perang hutan apaan? Di mana hutan di sana? Mau sembunyi di mana? Makanya dia bikin terowongan. Tapi keliru. Terowongan kok di kota.
Kalau Vietnam lain, hutan kok masih ada hutannya. Kita hutan semua isinya, tapi udah digundulin. Jadi Pak Rianus jangan bilang, saya ini 13 tahun di staf operasi, jadi tahu semua saya. Tapi kan itu rahasia. Ya tanya aja, Pak, Bapak Panglima, apa kita siap untuk bertempur? Konsepnya gimana? Kalau Anda ngomong tidak tertutup, pasti dia buka. Nggak ada. Sekarang begini contohnya. Ya, Kogab ini nanti bertanggung jawab membuat rencana kampanye militer. Kalau ada terjadi apa-apa di wilayah tanggung jawabnya, ya, dialah yang membuat rencana kampanye. Rencana kampanye itu adalah rencana kontingensi, menghadapi ancaman dari luar, menghadapi ancaman dari dalam. Dijabarkan dari situ, dianalisa, dibuat konsepnya. Ya, setiap 3 bulan pun harus dievaluasi. Nah, bagaimana mengevaluasinya? Latihan. Saya sama Pak Tejo Edi, panglimanya Pak Joko dulu, ada perintah dari Pak SBY, latihan TNI harus kampanye militer. Bingung semuanya. Ya. Tapi nggak apa-apa, saya babak belur itu. Ya, anak saya sakit kanker lagi. Saya harus bikin buku. Udah terus terang aja, saya udah mengalami itu semua Pak Tarigan. Jadi di Indonesia ini tidak berlaku perang kota. Tapi itu perlu juga. Kalau di kota kita nggak bisa, kita harus bergerilya. Ingat, jadi saya kasih tahu satu lagi ya. Jangan kita menganggap ibu kota itu center of gravity. Dulu Jepang, bukan Tokyo yang dihancurkan. Tapi apa? Hiroshima dan Nagasaki. Hiroshima dan Nagasaki itu ibu kota? Enggak. Dari Tokyo pindah ke Kyoto. Ya. Tokyo pindah ke Kyoto. Indonesia pun dari Jakarta pindah ke Yogyakarta. Bukan berarti itu pusat kekuatan. Kalau kuasai Jakarta tetap aja Indonesia. Nah, tapi kenapa Hiroshima dan Nagasaki yang dibom? Karena pusat kekuatannya ada di sana. Pilot-pilot kamikaze-nya itu di situ semua. Nah, tolong jangan kita menyampaikan sesuatu tanpa menganalisa. Makanya perang itu lihat medannya. Di gurun pasir dengan di sini beda. Jadi kita jangan, kita harus perang kota. Enggak juga. Enggak juga. Contoh Rusia. Waktu Napoleon sampai ke Rusia. Apa yang dibikin Rusia taktik yang menghadapi Napoleon? Ya, dibakar semua lumbung-lumbung makanan. Nah, sebentar ya, biar dioperasikan sama ajudan saya. Dia kunci ini. Sebentar ya Pak Paul, biar bisa dibuka. Siap Pak Jenderal, kita nunggu. Jadi itu Pak Tarigan. Nah, jadi kita tidak hanya perang kota. Sekarang ini saya tanya, ancaman dari dalam di mana dia sembunyi? Di kota? Tidak kan? Di kota dan di hutan. Waktu kasus Poso, di mana? Di hutan. Itu ancaman dari dalam. Jadi bukan semata-mata harus apa. Oke ya, kita mulai lagi dari awal ya. Diskusinya tadi. Kita stop mengenai dulu, cyber tadi Pak. Mengenai cyber tadi. Saya beritahu, Pak Prabowo sudah membuka 4 fakultas. Salah satu fakultas yang akan berurusan dengan cybermu itu. Sekarang waktu Prabowo jadi Menteri Pertahanan. Jadi udah terjawab nggak? Nah, orang bank itu, dengar dulu. Orang bank itu belum bisa dipercaya mentalnya. Karena dia belum wajib militer. Iya kan bisa disuruh wajib militer Pak. Mereka profesional itu Pak. Oh, ini Pak Prabowo juga mendidik orang supaya profesional. Ada fakultasnya. Tapi pengalaman mereka belum seperti orang-orang yang di bank itu Pak. Mereka sudah berpengalaman. Oke, kita sistem pertahanan keamanan rakyat semesta. Semua orang bertanggung jawab masalah pertahanan ini, termasuk Anda. Sekarang saya tanya, Anda pernah dikasih tahu
nggak doktrin pertahanan keamanan semesta? Nggak, kan? Tahu lah Pak, kewiraan saya 2 semester itu, yang masih kolonel. Itu kewiraan itu nggak ada. Anda mau gini tarikan, ya sini. Iya. Coba besok kau bicara masalah kewiraanmu di Zoom ini, biar saya kupas. Itu pelajaran Oke, kewiraan Pak, itu cuman oke. cuman cuman retorika aja dulu kita kuliah itu dulu. Waduh, kacau sekali itu ya. Baik, Pak. Nggak ada isinya. Akhirnya ceritanya cuma penggiringan politik. Kalau saya dulu waktu di KSW ya digiring jadi PDIP. Dulu waktu kewiraan ya. Kita semua. Pak, kita kasih kesempatan Pak Teddy ya, Pak Jenderal ya, izin ya Pak ya. Udah nunggu. Boleh Pak, satu aja. Habis Satu itu aja ya, lanjut. nanti kita buka. Ini komputer saya sudah bisa dibuka, ya. Satu aja ya, Pak Teddy. Iya. Iya, shalom Pak Selamat Tobing. malam Pak. Ya, Selamat salam, Pak malam, Teddy. selamat pagi. Malam. Jangan tersinggung Ya. kalau saya bikin sakit telinganya, itu aja. Ya, Ya, lanjut. Pak Tobing. Doi. Ya, ini mungkin pertanyaan atau apa ya? Saya cuma mau sedikit itu. Saya boleh kan mengkritik Pak Tobing. Kadang-kadang teman-teman di sini kayak nggak punya nyali untuk menentang pendapat-pendapat dari Pak Tobing. Oke. Karena saya mengikuti dari pertama. Saya bilang saya Iya. mengikuti dari pertama. Saya mau katakan ya, kalau pandangan saya tentang penjelasan Pak Tobing ya. Saya mau melihat apakah di sini kita akan belajar tentang politik sebagai ilmu, saya bilang sebagai seni, politik sebagai sejarah, atau saya bilang politik sebagai ular minyak. Bolehlah bilang ular minyak. Itu pertama teman-teman di sini supaya nalar kita berjalan. Ya. Seolah-olah narasi kita hanya dengar Pak Tobing terbawa dengan arus narasinya itu. Walaupun penjelasan Pak Tobing kadang-kadang melebar. Ya, ada pertanyaan yang ditanya tidak relevan dengan jawaban. Ya kan? Contohnya. Karena otaknya Pak Tobing sangat cemerlang, saya bilang. Memang saya senang. Ya, tadi sampai bicara dunia internasional, tapi kita terkooptasi dengan bicara politik nasional, gitu kan. Dalam pemahaman saya tentang kalau kita bicara politik nasional secara ilmu kita bisa jelaskan inilah negara demokrasi. Ya, nanti ada orang berframing begini nggak apa-apa, bagian daripada demokrasi. Inilah perjalanan sejarah kita. Kalau kita mau lihat dari zaman Soeharto sampai Jokowi dengan melewati beberapa presiden, ya banyak opini-opini dulu disampaikan kebencian-kebencian itu. Kemudian kedua saya mau jelaskan teman-teman di sini. Kita di sini berargumentasi politik, tetapi secara signifikan tidak ada perubahan di dalam kita secara pribadi. Baru saya ajarkan kepada anak saya, nanti kamu kalau berpolitik, jangan politik yang mempermain-mainkan kamu. Bagaimana kamu mempermainkan politik itu? Itu yang orang gentleman. Kalau kita bagian dari sini, saya mau melihat narasinya kita lagi dimain-mainkan oleh politik. Bukan kita mempermainkan politik itu. Saya boleh kasih contoh ya di sini. Kayak Pak Tobing ini. Pak Tobing ini waktu dia masih tugas dia takut bicara begini. Karena tunggu dulu Pak Teddy. Enggak, tunggu, jangan potong dulu Pak. Saya coba nanti Bapak ya. Saya melihat gini Pak. Ya karakter militer itu waktu dia dinas diperintah oleh seorang pejabat sipil selalu siapa? Itu kan benar dari zaman dulu. Kalaupun dari zaman Megawati jadi presiden, seorang militer, kepolisian maupun apa, selagi dinas, dia akan mendengarkan keputusan presiden, perintah komando presiden. Siapa? Laksanakan Pak. Itu ciri-cirinya gitu. Sekarang kebanyakan pensiunan militer itu, setelah tugas, ada yang sudah tidak mau masuk ke dunia politik, ada yang mau jadi petani, lain sebagainya. Ini yang saya mau gambarkan lah. Memang benar saya bilang penjelasan Pak Tobing luar biasa. Saya bilang penguasaan militer, strategi militer luar biasa. Tetapi kalau saya sudah keluar dari tugas militer itu bagus. Tapi waktu di dalam itu pasti tidak akan berbahasa begitu. Karena sudah diajarkan, sudah terframing dari dulu bahwa
militer itu tidak boleh berpolitik atau polisi itu tidak lain sebagainya atau ASN itu sudah terframing zaman Soeharto sampai saya sudah tahu zaman Jokowi sekarang. Nah ini yang saya mau gambarkan teman-teman di tempat ini. Ya kalau Pak Tobing contoh saya bilang, Pak Tobing pun kalau secara dini dipanggil contoh lah ini dipanggil Megawati staf ahli. Ya seandainya saya bilang seandainya pasti Pak Tobing akan berkiripa bicara kebaikan PDI dan lain sebagainya. Ataupun Pak Tobing menjadi staf ahli daripada Bapak Anies Baswedan dan konco-konconya. Tentu Pak Tobing bagaimana cara mempersuasi, menarasikan keahliannya dari Pak Anies Baswedan. Begitu kan bagian dari politik. Tetapi kalau seorang kita keluar dari dunia politik dan kita belajar itu sebagai ilmu, kita akan melihat fenomena-fenomena itu. Apa yang dikatakan Prabowo, apa yang dikatakan Ganjar, apa yang dikatakan Anies. Sebagai suatu analisa bagi kita. Nah, tetapi itu tidak bagian daripada konflik negara nanti. Karena apa, Pak? Kebiasaan begitu terjadi, narasi dulu kalau Prabowo jadi akan terjadi begini, kalau Jokowi jadi akan terjadi begitu. Itu kan narasi dulu, pemilihan tahun yang lalu. Orang-orang di ELC itu bicara begitu, orang pintar bicara begitu sama. Yang jadi pokok bagi saya sekarang, Pak. Ternyata tidak ada perubahan, ya. Orang-orang tidak ada perubahan secara signifikan, ya, bagi orang-orang pribadi itu. Setelah dia memilih, terikuti apa yang dia pilih, tokoh yang dia pilih, dia tidak akan ada perubahan secara signifikan. Yang jadi perubahan adalah mereka yang mempermainkan politik itu, yang duduk sebagai oligarki. Pak Teddy, Intinya apa? Terima kasih, Pak Teddy belum kenal Pak Tobing, Pak Teddy. Pak Teddy, Pak Tobing dari dulu selalu konsisten dengan pendapatnya Pak Tobing pribadi. Pak Tobing Pak Teddy terframing dengan para politikus yang sudah ada. Ikut siapa jadi belainya siapa begitu kan. Nah, tapi kalau Pak Tobing ini beda, makanya karirnya nggak lancar. Kalau Pak Tobing seperti yang Pak Teddy deskripsikan, ya Pak Tobing sekarang ya sudah minimum udah bintang 3 lah. Itu bedanya di situ Pak Teddy. Makanya caranya Pak Teddy menilai, memukul rata seakan-akan Pak Tobing adalah bagian dari orang-orang itu. Itu adalah sebuah framing. Nah, itu nggak berlaku di sini Pak Teddy kalau dalam hal itu. Itulah sebabnya kita dengan Pak Tobing jalan terus. Kalau enggak kita nggak mau juga gitu loh. Karena kan berarti tidak ada pendirian sendiri. Oke, selanjutnya Pak Tobing silakan jelaskan. Pak Paul begini, kalau dia mau tanya, jangan tanya saya. Kalau saya beritahu nanti kan kalau saya sombong. Tanya aja junior saya, ada nggak junior dia dari orang Manado? Saya tanya, atau tanya si Lodewijk Paulus itu, tanya siapa si Pusung. Tanya dia lah bagaimana karakter saya. Jangan bilang saya nggak berani menyampaikan. Loh, gara-gara saya berani menyampaikan kebenaran, loh, pangkat saya nggak naik. Tahu nggak Pak Teddy? Siapa yang? Tapi saya nggak apa, karena saya staf, bukan pengambil keputusan. Saya hanya bisa menyampaikan saran. Atau mungkin Pak Teddy lagi nyindir para politikus, Pak Tobing disuruh jelasin, mungkin begitu maksudnya. Udahlah. Iya. Aduh, ini Pak Teddy kadang-kadang suka mancing-mancing juga nih. Dia mancing saya emosi. Enggak, ini memang suka mancing-mancing dia ini dari dulu ini. Maksudnya tolong jelaskan kenapa orang-orang pada begitu, gitu loh Pak Tobing. Ya. Tanya junior saya. Mampu memahami pandangan saya, walaupun saya tidak mengapa ya. Bukan tuduhan kepada Pak Tobing, tetapi maksudnya saya rasa maksudnya Pak Teddy adalah Pak Tobing tolong jelaskan kalau mau belajar politik begitu di Indonesia kan sampai mau kapan berhentinya, mau lingkaran setannya. Baik, saya tidak mau melanjutkan karena saya bukan politikus. Amin. Saya prajurit itu ajaran Pak Dirman apa?
politik tentara nasional itu adalah politik negara. Itu. Saya mengikuti Pak TB Simatupang sama Pak Dirman. Boleh nggak kita tidak menerima perintah atasan? Sekarang saya tanya, boleh nggak kita tidak melaksanakan perintah atasan? Pak Teddy nggak tahu kan? Itu diambil dari Pak Dirman, tahu nggak? Sampai sekarang Taruna itu harus mengikuti jejak Pak Dirman bergerilya itu setiap tahun. Jadi ikut bagaimana jalannya gerilyanya Pak Dirman itu kita ikuti itu supaya menghayati apa perintah-perintah perintah-perintah Pak Dirman atau pesan-pesan Pak Dirman. Dia diperintah Bung Karno sakit, ya sakit, paru-parunya tinggal sebelah, disuruh menyerah saja, no way. Sonder pemerintah saya akan terus bergerilya. Itu yang saya ikuti. Pak TB Simatupang pernah menyarankan sama Bung Karno, Pak, Bapak jangan seperti berpakaian dinas sajalah, seperti tentara. Loh, saya ngikutin leadershipnya pemimpin-pemimpin yang berkarakter. Tanya junior saya, ini banyak junior saya di sini mengikuti itu. Tanya dia. Loh, Pak Teddy kira saya orang penjilat. Oh enggak, no way. Politik saya ini politik negara. Makanya saya mau menunjukkan malam ini, pantas nggak si Anies sama si Ganjar itu dipidana? Ya kita lihat aja. Jadi jangan mengembang ke sana masalah pribadi diungkit-ungkit. Apa yang salah sama saya? Itu Saya Pak Tobing digiring itu sama Pak Teddy buat nggak ngocehin para bisa. politikus yang lain itu. Saya tidak Oke, bisa. lanjut langsung ke materi Pak Tobing. Oke Langsung ke ya. materi karena sudah jam 10. Iya, ini banyak sekali tadi ada gangguan di komputer saya.